Sampai kapan hubungan gelap kita ini akan berakhir? Sampai kita menikah. Tapi, bagaimana dengan suamimu? Meneer Willem van Lassen. Iya. Aku tidak mencintai bule itu. Kecuali kau, Randi. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta kita. Buka! Buka pintu! Siapa? Willem van Lassen. Suamimu. Buka! Maut perdama! Laki-laki jahanam gue! Pengkhianat! Om Beskap!
Bosman? Iya, menerim. Cover dia and tutup mulut. Baik, menerim. Pokoknya, baru kali ini aku bertemu perempuan yang daya rangsangnya sangat luar biasa. Siapa yang mengajakmu ke motel itu? Pak Hasan, penerbit itu yang menservisku agar aku tenang menulis di sana. Siapa nama cewek itu? Kismi. Kismi. Cium aku. Wah, namanya antik juga. Terus gimana? Ya, nggak gimana-gimana. Aku benar-benar tenggelam dalam hayalku. Kismi sungguh luar biasa. 7 hari 7 malam tanpa keluar kamar, aku akan tetap betah bersamanya. Kismi, mau kau mengajari aku tentang cinta? Aku akan ajari kau segalanya. Ceritamu itu mimpi atau kenyataan sih? Ham! Awas, Ham! Awas! Ah, sial kucing itu. Teruskan ceritamu tadi. Kalau ke sana, aku akan mencari Kismi dan bunga launya seruni, tidak mawar, kenanga, atau lainnya. Kenapa? Karena memori kami ada di sana. Kita sudah sampai. Terima kasih, Har. Oke. Selamat malam. Hei. Besok teruskan lagi ceritamu tadi. Aku masih penasaran. Oke. Norman. Norman.
Tom. Tompel. Ngapain lu di situ? Nah lu yang ngapain? Orang habis dari WC dikagetin. Perut gua lagi mules nih, mencret. Ngomong-ngomong, kau lihat perempuan nggak tadi di sini? Maksudmu? Aku mendengar suara cewek memanggilku. Ah, perek kali. Aku serius nih, Tom. Dari tadi, aku merasa terganggu mendengar suaranya. Halusinasi itu namanya. Aduh, udah. Perut gua lagi ngadat nih. Mencret melulu. Siapa? Kiss me. Kiss me. Wah, nggak mungkin. Ini pasti perbuatan anak-anak kos. Mampus lu gua kerjain. Cepat buka, Norman. Ini upah orang yang ngeledek. Baunya seperti parfum Kiss Me. Hah? Tolong aku, Kiss me. Kiss me. Tolong aku. Aku membantu dia menolong. Perempuan busuk. Pergi gue. Kiss me. Jangan pergi, Kiss me. Tolong aku, Kiss me. Sinting. Malam-malam begini kok teriak-teriak sih? Ada apa ya? Jangan bunuh aku. Ada apa, Tom? Norman ngamuk sama siapa? Mana aku tahu. Jangan-jangan dia kemasukan setan. Tadi dia menanyakan perempuan yang memanggil-manggil namanya. Perempuan. Gawat itu. Ayo kita lihat. Norman. Ada apa, Nor? Pergi! Pergi! Jangan ganggu aku! Minggir, pintunya kita dobrak saja. Pergi! Siapa ya? Pergi kalian! Dua. Pergi!
Apaan kau ini? Jangan dekati aku, nanti kau kubunuh. Jangan gila kau, Norman. Dia mau bunuh diri. Tangkap dia. Ayo, Norman tewas. Hah? Norman tewas. Bangun. Bangun. Hah? Itu Norman jatuh di lantai atas. Norman jatuh di lantai atas. Apa Tuan memerlukan teman wanita? Iya. Tolong panggilkan Kismi, Pak. Kismi? Maaf Tuan, dalam daftar kami tidak ada perempuan yang bernama Kismi. Mungkin Tuan salah nama. Bagaimana? Kalau tidak ada Kismi, percuma. Kita batalkan saja. Jangan, Tuan. Demi servis, asal ada ongkosnya, nanti saya cari dia. Sungguh Pak. Bisa, Tuan. Bagaimana? Patile, Siap. tolong antarkan tuan-tuan ini ke Bungalow Suruni dan Bungalow Mawar. Baik. Mari, Tuan. Silakan, Tuan. Teman saya ini nggak usah diantar, Pak. Kasih saja kuncinya. Baik. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau sekarang Bapak jemput Kismi? Sekarang? Iya. Aduh. Tapi depannya jauh, Tuan. Ini 25.000 buat ongkos taksi. Terima kasih, Tuan. Cepat bawa Kismi kemari ya. Ya, baik, misi. Ham, sebaiknya kita ngasuh saja. Andai kata Kismi datang, aku telepon ke kamarmu, oke? Oke. Apa susahnya sih nyari si Kismi? Ambil aja sembarang cewek. Suruh ngaku nama Kismi. Habis perkara. Ngomong-ngomong, Bapak disuruh cari cewek yang namanya Kismi kan? Loh, kok sih tahu? Setiap orang yang menginap di Bengalo Suru ini pasti kenal Kismi. Loh, kok sih tahu juga? Sudahlah, Bapak nggak usah heran, biar saya antar ke tempatnya. Tapi ongkosnya tambah 1.000 lagi. Beres dah. Asal ceweknya bener-bener Kismi. Hah? Ngomong-ngomong, rumah si Kismi jauh juga ya? Sudah dekat kok. Tuh. Lah, kok di sini? Itu dia orangnya. Rumahnya sih nggak kelihatan. Hah? Berani amat dia tinggal sendirian di sini ya? Baunya wangi amat ya? Neng Kismi kan? Selamat malam, Pak Tile. Saya dipanggil ke Seruni kan? Astagfirullahaladzim. Dia tahu nama gue ya. Padahal udah puluhan tahun gue kerja di motel Angel Flower. Belum pernah nemuin cewek yang bernamanya Kismi. Ya elah. Sudah, Pak. Nah, balik. Pak, lagi lagi. Dah, kok dia mah jalan mundur. Hah? Mau kemana nih kita? Pak, hai. Aduh, Pak.
Siapa? Kiss me. Kiss me. Selamat malam. Kupikir kau tak akan datang. Mungkin kencan dengan bos lain. Memang tidak semua orang bisa berkencan denganku. Oh ya, siapa namamu? Dani. Silakan masuk. Mau minum apa? Bir? Air putih saja. Kau baru pertama kali kemari, bukan? Kau bisa ketagihan dan penasaran bila tidur denganku. Ayo, jangan sia-siakan waktu. Mari kita mulai. Tunjukkan keperkasaanmu. Aku suka pada pria muda yang jantan. Puaskan mimpimu terhadap diriku.
istirahat dulu. Aku letih. Astaga. Sudah pagi. Apa-apaan ini? Mana Dani? Dan? Dani? 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 Brengsek kau. Mengganggu orang tidur. Ya Tuhan, apa yang terjadi semalam di kamar ini? Kismi datang kemari. Dia benar-benar datang? Dan kau bercinta dengannya? Malam suntuk. Kenapa kau tak hubungi aku? Tidak sempat. Konyol kau. Kita kemari bukan mencari kenikmatan sepihak, tapi untuk menyelidiki kematian. Tidak sempat. Tidak sempat. Kita check out pukul 12 siang ini. Bagaimana kalau aku pulang besok saja? Kenapa? Aku ada janji dengan Kismi nanti malam. Ingat, Dan. Nanti malam adalah hari ulang tahun pacarmu, Rina. Dia telah menyiapkan pesta yang sangat istimewa sekali. Dia sangat mengharapkan kedatanganmu, Dan. Astaga, aku hampir lupa. Aku harus datang. Tapi bagaimana dengan Kismi? Mudah. Tulis apa yang mau kau bilang. Dan titipkan pada resepsionis. Suatu ide yang jitu. Aku ikut. Jangan lupa jemput aku di pondokan ya. Madu. Kebanyakan madu bisa kencing manis gua. Ham, Dani baru saya pergi. Pergi? Ya, Pergi kemana? Menjemput Kismi di Motel Angel Flower. Dengan siapa dia pergi ke sana? Dengan si Tigor. Dia terlalu bernafsu mendengar cerita Denny tentang Kismi. Luar biasa menurutku juga. Jadi kalian sudah tahu cerita tentang Kismi? Alah, kau pikir cuma kau saja yang boleh mendengar cerita menggairahkan itu? Kami juga berhak menghayalkannya dong. Iya nggak teman-teman? Iya nggak? Intermezzo! Intermezzo! Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? siang tadi saya titip surat buat Kismi. Oh iya, sebentar Tuan. Mungkin ini suratnya? Kok belum disampaikan? Maaf Tuan, kami belum pernah tahu orang itu. Andai kata dia datang, surat ini pasti akan kami berikan. Pak Dile, tunggu sebentar Pak. Saya titip surat buat Kismi. Hah? Surat buat Kismi? Iya, tolong sampaikan ya. Oke, Tuan. Saya lagi sibuk. Lagian, badan saya rada meriang. Tunggu dulu dong, Pak. Ini 25.000. Tolong berikan. Terima kasih, Pak. Gor. Kenapa gue jadi bego? Duitnya gue kantongin, suratnya gue tongin. Kan beres. Kurang ajar. Tua-tua ngebohong nih. Lah, ada suara sih nggak ada rupanya. Surat ini yang tadi gue buang. Bukan lu. Sini lu. Lu jangan lari. Aduh.
ini ya? Selamat malam, Pak Tile. Hah? Surat ini buat Kismi kan? Biar saya saja yang nganterin ya. Mau kan? Dah. Ya, kamu dari kuburan mana ini? Dia pas malam-malam begini. Lah, gua lagi mundur. Lah, gua kemana ini? Aduh, gua kemana ini? Gor. Alah, mobil macam apanya ini? Pakai mogok segala. Rambaterata, ayo! Terus, Gor. Brengsek. Biar aku bawa, Dan. Oke. Dan, seorang yang kuat ya. Sip. Masuk, Gor. Yuk. Dani sayang. Dani. Sial kali mobil ini, bah. Bensin, oli, air masih ada. Kok macet kau? Kami mau ke pesta ini. Gor, aku tadi mendengar suara perempuan memanggil namaku. Ah, yang macam-macam sajalah kau. Mana ada perempuan? Shh, jangan bicara begitu. Dani Ah. sayang. Kemarilah, Dan. Dani. Kau dengar suara itu, Gor? Aku tidak mendengar. Bahkan tidak melihat apa-apa. Sudah 2 kali suara itu memanggil namaku. Pak, Berhenti sebentar, Pak. Pak, tolong kami, Pak. mobil Pak. kami mogok, Pak. Tolong bantu sorong. Pak, Ah, sial banget tuh orang. Cuek apa budak. Dua-duanya. Cuek iya, budak juga. Sudahlah, ayo kita sorong ke tempat aman. Dani. Tolong aku, Dani. Dani. Tolong aku, Dan. Ada apa, Dan? Ada suara Kismi memanggilku. Kismi? Ya, ngapain pelacur itu malam-malam ada di sini? Yang boten-boten sajalah kau. Ayo sorong. Selamat malam. Mampir dulu, Om. Hei, Dan. Cewek warungnya boleh juga. Bagaimana kalau kita mampir? Sambil nungguin taksi. Ah, mana ada taksi lewat sini, kecuali itu Dokar. Pak, mobil kami mogok. Kami sudah terlambat menghadiri pesta ulang tahun pacar saya. Bagaimana kalau Dokar itu kami sewa, Pak? Tidak. Kami orang sedang menunggu Kismi. Kismi? Ya, perempuan yang pernah ku orang kenal. Gor, katanya dia sedang menunggu Kismi. Ah, kenapa heran? Memangnya kau saja yang kenal Kismi. Siapa tahu, bule itu langganannya juga. Dani. 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 Tolong aku, Dan. Dani. Hei. Mau kemana kau, Dan? Aku mau menyusul Kismi. Ia dalam kesulitan.
Gila. Mana mungkin cewek itu berani sendirian di sana? Om. Tunggu saja di sini. Ngapain ikut temannya? Cek, apa mendengar suara perempuan meminta tolong di sana? Maaf, apa bapak-bapak mendengar suara perempuan minta tolong? Aku di sini, Dani. Cepatlah kemari. Kismi, kaukah itu? Aku sudah tidak sabar menunggumu. Kemarilah. Kismi, kenapa kau berada di sini? Sejak pertemuan kita, aku selalu merindukanmu. Lakukanlah gairahmu di tempat ini, Dan. Cepat, Dan. Asik ya, Om? Habis mijit? Terus maunya diapain, Om? Apa-apa, juga mau. Ini, si Om genit, Dani, jangan lari. Tunggu aku. Dani, tunggu, Dan. Siapa Tuhan sebenarnya? Gue telah melacur dengan istri saya, Kismi. Gue benar-benar Om Beskop. Kurang ajar. Mati gue. Kismi, pergi gue pengkhianat. Cek, saya mendengar suara teman saya meminta tolong. Tenang, nggak ada apa-apa kok. Kan Om Ilum sama Pak Kosmin sedang ke sana. Kemana? Nengokin teman Om. Siapa mereka? Itu loh, 2 orang yang duduk di sini itu tadi. Ayo. Tunggu, Pak. Pak, tolong, Pak. Saya dikejar-kejar setan. Temanku itu kelihatannya sungguh-sungguh meminta tolong. Jangan pergi. Teruskan dulu permainan kita. Mati aku, Tigor! Om, cepat. Biar aku lihat temanku dulu. Nanti permainan kita teruskan. Dani. Tempat ini angker. Cepat tinggalkan. Dia telah menyiksamu, Dan. Minggir. Setan mulai busuk.
Ya, di mana warung? Dan di mana si Ece itu? Hah? Kenapa sih kamu tidak datang, Dan? Ini kan kecantol Kismi. Oh ya? Siapa sih Kismi? Itu loh, cewek motel. Yang tampan dan servisnya luar biasa. Katanya bodinya selangit. Pokoknya kalah deh cewek-cewek kampus. Kalau sama Rina pacar Dani? Nggak ada apa-apanya. Putus. Makan tuh Kismi. Perempuan jalan. Lantai busuk. Najis aku. Jahanam kok Kismi. Peristiwa itu terjadi begitu saja dan sangat mengerikan. Ceritamu itu memang aneh. Tapi sungguh nyata, bukan? Iya, mengapa serangan itu datang setelah aku mengumpat-ngumpat nama Kismi? Kalau begitu, Kismi adalah wanita misterius. Kematian Dani, menurutku, bukan karena Kismi. Tetapi, lantaran diserang makhluk halus di daerah angker. Lantas, alasan apa dong yang membuat teman-teman kita itu tewas? Tak seorang pun yang tahu. Terkecuali Pak Hasan. Siapa Pak Hasan itu, Ham? Penerbit itu. Sungguh, saya benar-benar tidak mencarikan Kismi buat Norman. Saya cuma menservisnya untuk sekedar rileks dan menginap di bungalow itu dengan gratis. Tapi, untuk sekedar informasi, saya dapat membantu Anda. Maksud Bapak? Pemilik motel itu kan teman saya. Kamu tunggu di sini, Hamzat. Biar ketemuin dia. Nggak lama kok. Mari Tuan. Oke? Oke, Pak. Malam, Angel Flowers? Ya betul. Mau pesan kamar, Pak? Malam. Malam. Yang full atau yang biasa? Masih ada kamar kosong, Mas. Wah, ada Tuan. Terima kasih. Mau menginap barangkali? Kalau jadi, mau menginap di Seruni. Hah? Seru nih. Ya. Oh. Maaf Tuan, kamar itu sudah terisi. Mendengar logat bicaranya, seperti orang seberang yang ngebuk. Oh. Kamar itu tidak enak Tuan. Kenapa? Hamzat. Bagaimana, Pak? Dia tetap mengatakan tidak punya anak buah yang bernama Kismi. Lantas? Bahkan dia menyarankan agar tidak menggunakan kamar Seruni. Kenapa? Kamar itu angker. Masa iya, Pak? Kalau tidak percaya, malam ini juga aku disuruh membuktikannya. Percuma. Kamar itu sudah dibuk orang. Hah? Lantas apa rencana kita selanjutnya? Pulang. Ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Hamzat ada, Bu? Hamzat, Iya. mungkin masih tidur. Anak dari mana? Saya Batiar, Bu. Teman satu kuliah. Oh, Dian? Iya, Bu. Kemarin, Nak. Bangunkan abangmu. Bilang, ada temannya. Baik, Bu. Mari. Kakak, bangun, Kak. Ada Bahtiar mencarimu. Mau apa dia? Mana aku tahu. Ada apa, Tiar? Ham? Tigor tewas. Hah?
Tigor tewas? Iya, Kenapa? Dan apa alasannya? kemarin malam ia nginap di motel Seruni. Ia ketemu Kismi katanya. Astagfirullahalazim. Kalau begitu orang seberang itu adalah si Tigor. Hah? Apa maksudmu, Ham? Ah, tidak. Nanti saja aku terangkan. Gila semua ini. Diminum ya. Terima kasih. Teruskan ceritamu tadi. Kejadiannya di tengah malam di sebuah jalan. Katanya, ia dihadang oleh seorang wanita yang berwajah mirip Belanda. Selamat malam. Malam. Boleh saya ikut sampai ujung jalan? Silakan, naik saja. Nona dari mana? Dan mau kemana? Saya orang. Ya. Mau bunuh gue orang lantaran tidur dengan Kismi. Dalam keadaan sekarat, Tigor dicampakkan di muka rumah kos. Di saat itulah ia kami temui. Mulutnya teriak-teriak memanggil nama Kismi. Seraya menikamkan pisau ke dadanya. Lebih dalam lagi. Kismi, tolong aku. Kismi. Kami sempat melarikannya ke rumah sakit. Tapi di perjalanan Tigor tewas. Aneh. Pak. Kesini, Pak. Bapak kenal dengan pelayan di sini yang namanya Pak Tile? Oh, tentu, Tuan. Dia tugasnya siang. Malam ini saya. Tuan kelihatannya sendirian. Di luar dingin. Mari masuk. Bapak namanya siapa ya? Saya Kosmin. Duduk, Pak. Terima kasih. Biar saya berdiri saja. Pak Kosmin bisa carikan saya perempuan yang bernama Kismi. Mengapa harus dia? Apa Tuan pernah ketemu dengan Kismi? Saya mengetahui kecantikannya dari ketiga teman saya. Mereka bahagia tidur bersamanya. Lalu bagaimana nasib ketiga teman Tuan itu? Setahu saya, siapa yang tidur bersamanya pasti akan mati. Hah? Kenapa harus mati, Pak? Ketahuilah, Tuan. Kismi itu roh, bukan manusia biasa. Hah? Bapak nakutin saya nih. Kismi adalah almarhum istri Meneer Willem van Larsen, seorang Belanda tua yang kaya raya. Oleh orang tuanya, Kismi dipaksa kawin dengan Meneer itu, walau sebagai istri ketiga demi lunasnya hutang yang pernah dipinjamnya. Lantas, ceritakan terus, Pak. Kismi terpaksa mengikuti perintah itu, walau ia sendiri telah punya kekasih yang bernama Randi. Meskipun Kismi telah resmi jadi istri Meneer Willem van Larsen, diam-diam ia tetap berhubungan dengan kekasih gelapnya itu. Kismi sangat mencintai Randi. Bahkan ia rela mengorbankan kehormatannya berkali-kali di motel ini bersama lelaki itu. Meneer Willem van Larsen telah memergoki perbuatan serong istrinya. Beliau sudah sangat cemburu pada mereka. Ia tidak kuat lagi menahan emosinya. Buka! Suamimu
Istri pengkhianat. Beskap. Lalu akhirnya bagaimana, Pak? Menir Willem terus memburu istrinya. Halt! Omer Kismi! Tunggu! Kemudian 1 tahun setelah peristiwa itu, Menir Willem tewas karena kecelakaan. Dan 6 bulan kemudian disusul oleh pelayan setianya itu. Tragis sekali nasib mereka. Lantas mayat Kismi dikubur di mana, Pak? Mayat Kismi yang bertangan buntung itu hingga kini masih utuh. Hah? Mayat Kismi masih utuh? Ya, tanpa sepengetahuan Menir Willem, pelayan tadi tidak langsung menguburnya. Tetapi malahan menyimpannya dalam kotak kaca hampa udara agar tidak dirusak kuman. Lalu untuk apa? Kismi pernah bercerita bahwa apabila tangan yang bercincin zipus itu disambung lagi, maka ia akan hidup kembali sebagai manusia biasa. Wah, wah, wah. Istimewa benar cincin itu. Siapa yang memberi? Dan dari mana asalnya, Pak? Ya, dari suaminya sendiri. Cincin itu konon berasal dari Mesir kuno. Lantas, kenapa pelayan itu tidak mencari potongan tangan dan menghidupkannya kembali, Pak? Pelayan itu sesungguhnya tidak cuma setia pada tuannya, juga pada nyonyanya yang bernama Kismi. Sayang, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ia mencarinya, tapi tak berhasil. Tunggu, Pak. Bapak sendiri siapa? Kenapa bisa tahu riwayat Kismi? Sayalah pelayan itu. Selamat malam. Maaf, kedatanganku mengejutkan Anda. Sedap malam ini bunga kesukaanku. Kamu sakit? Wajahmu pucat sekali. Jangan takut. Aku Kismi, orang yang kamu cari. Barangkali karena cerita Kosmin. Kau kira aku akan membunuhmu, bukan? Aku mendengar kau adalah... Kecuplah bibirku. Kecuplah bibirku. Agar rasa takutmu hilang. Aku bahagia bisa menciummu. Padahal aku tahu kau bukanlah manusia. Aku sedih jika ada orang yang mengatakan begitu. Berlakulah seolah tidak mengenal siapa aku. Mengapa begitu?
karena aku sudah melupakan siapa diriku. Maaf, aku telah menyinggung perasaanmu. Namaku Hamsat. Hamsat? Kelihatannya kau jantan, idealku. Mari kita rayakan pertemuan ini. Gayamu mengingatkan aku pada seseorang. Siapa? Pria idamanku. Sayang dia pun telah... Lupakan dia. Kau adalah gadisku sekarang. Kadang-kadang aku rindu jadi manusia. Rindu akan kehidupan nyata. Kismi, kalau mendengar ceritamu, bukan tidak mungkin cita-citamu itu akan terlaksana. Sungguh? Ya. Benar-benar luar biasa, Hamzat. Kenapa baru sekarang kau ketemukan? Tubuh kita sama-sama letih. Hamzat? Ya? Sebelum matahari terbit, aku harus pulang. Jangan. Kita tidak boleh berpisah. Aku sudah jatuh cinta padamu. Kita masih punya perbedaan alam. Perbedaan itu harus bisa disatukan. Jalan apapun, siap akan kutempuh. Hati-hati, Hamzat. Jaga dirimu baik-baik ya. Hei, aku sudah bertemu dengan Kismi. Kismi hebat. Istimewa dan luar biasa segalanya. Kau ingin mengatakan itu kan? Kismi itu sebenarnya sudah mati. Rohnya gentayangan. Tapi tidak seperti hantu. Aku mencintainya. Ya Tuhan. Gila kamu, Ham. Kamu benar-benar telah mempertaruhkan nyawamu. Kau kemarin cuma mau cerita soal itu kan? Iya.
Badanku masih letih. Aku mau pulang saja. Kau tidak kuliah? Enggak. Yuk. Terasa olehku, kita seperti melihat calon mayat. Lepaskan dia! Kau apakan adikku? Sadar, Kak. Kak, sadar. Kakak mimpi buruk ya? Kau tidak apa-apa, Dian? Memangnya Dian kena apa? Kakak mimpi serem ya? Kakak stres kali. Ada apa sih? Bilang dong sama Dian. Enggak ada apa-apa kok. Kamu belum tidur ya? Belum. Lagi ngapalin mata kuliah buat besok. Udah ya, Kak? Temui aku di rumah kos, Hamzah.
dia lagi. Setan bule jahanam. Kemari kau. Yopi, bangun, cepat kemari. Siapa yang berkelahi? Kelihatannya si Hamsat. Lawannya itu siapa? Mana aku tahu. Komen hot. Kau berkelahi dengan siapa, Ham? Ah, Ibu. Bu, habis dari resepsi, cepat pulang ya, Bu. Iya, jaga rumah baik-baik ya, Nak. Beres. Dadah, Ibu. Jalan. Kismi, Maaf, aku membangunkanmu, sayang. sayang. Kau panggil aku begitu, Kismi? Ya, aku kagum pada akalmu. Biasanya, tidak ada laki-laki yang bisa lolos dari cengkraman Menirwilem. Dialah yang membunuh dan memenggal tanganku. Ceritamu itu aku sudah tahu dari Pak Kosmin. Tapi, benarkah bila potongan tanganmu ditemukan, lalu disatukan dengan jasadmu di dalam peti kaca hampa udara itu, kau akan hidup kembali? Ya. Ini tangan semu. Sesungguhnya aku belum mati. Nyawaku hanya dipisahkan oleh cincin sipus ini. Aku ingin menghidupkanmu. Di mana tersimpannya potongan tanganmu itu? Di hutan kecil, dekat motel itu. Di bawah pohon besar. Hanya itu yang ku tahu. Demi cintaku padamu, akan kucari tangan itu sampai dapat. Tetapi itu bukan hal yang mudah, Hamsat. Taruhannya sangat berat. Tekadku sudah bulat untuk memilikimu, Kismi. Resiko apapun, aku siap menghadapinya. Aku bahagia mendengar kata-katamu itu, Hamsat.
Astaga, bau amis darah. Ya Allah, ujung kuku. Ini pasti tangan Kismi. Kismi. Hamzat. Lihat, aku telah menemukannya. Kau telah berhasil, Hamzat. Aku sangat gembira. Tapi kau harus tetap waspada. Kenapa? Menirwelem pasti akan menggagalkan usahamu. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Hari hampir pagi. Cepat bawa tangan itu ke rumahku. Kamu tidak punya keluarga lainnya? Aku anak tunggal. Aku dikawinkan dengan Menirwelem. Lalu orang tuaku bercerai dan menghilang entah kemana. Di rumah tua itu, Kosmin menyimpan ragamu dalam peti kaca. Ya. Hari hampir fajar. Aku tidak bisa menemanimu. Semoga berhasil. Kismi. Kismi. Aku di sini, Hamzat. Aku di hadapanmu. Aku siap memandumu. Oke, aku ikuti kamu. Kita pisah di ujung jalan ya.
Ya Allah. Kismi, ini aku datang membawa tangan kehidupan. Jangan sentuh jasad itu. Hei makhluk halus atau kasar, kalau berani tunjukkan wujudmu. Taklukkan dulu aku, sebelum kue hidupkan dia. Kaukah benar, Willem? Yang arwahnya penasaran itu. Iya, ternyata kita harus duel untuk merebut Kismi. Aku siap menerima tantanganmu. Mayat ini akan aku rusak, agar tidak dapat gua manfaatkan. Hentikan! Hentikan! Sabar, Nervelem. Gue mau apa, Kusmin? Alam kita sudah lain. Sebaiknya relakan Kismi dihidupkan oleh pemuda yang mencintainya itu. That is unmuhlat. Jangan kue halang-halangi tekadku, Kusmin. Minggir! Benar ujar orang tua tadi. Kembalilah ke alammu, Menir. Kembalilah. Hot verdari!
Kismi, kau hidup sayang. Sekarang aku adalah Kismimu. Kau benar-benar hidup. Kau berhak memiliki diriku sepenuhnya. Saat-saat seperti inilah yang selalu kuimpikan. Terkabul juga cita-citaku menjadi manusia normal. Marilah, sama-sama kita memulai hidup yang baru. Hamzah, turunkan aku. Tuntunlah aku. Maafkan. Saya tidak dapat membantu. Selamat berbahagia. Aku patut berterima kasih pada pelayan tua yang setia itu. Karena jasanya lah tubuhku tetap utuh. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan melapangkan kuburnya. Amin. Mari.